Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi di channel podcast kami di PODS Bisa Sehat, Bincang Setia tentang Kesehatan. Ya, pada siang kali ini, tanggal 10 Agustus tahun 2021, kami akan membahas seputar tentang ASI dan pandemi. Jadi, tahun 2021 ini pandemi tetap berjalan dan semakin meningkatnya kasus. Di sisi lain, kali ini saya sempat mendengar kalau ASI itu berperan baik di antara pandemi. Nah, pada tanggal 1 sampai 7, betul ya Bu ya? 1 sampai 7 itu adalah Pekan ASI Dunia. Nah, ya pada siang kali ini saya mengundang Ibu Lili Rosidah, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan selaku penyuluh kesehatan masyarakat ahli di RSUD Dungus Madiun. Selamat siang Ibu. Ya, Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bu untuk undangan kali ini di podcast kami. Iya, Ibu langsung saja terkait dalam rangka Pekan ASI Dunia dan juga ASI ini berperan penting pada pandemi. Ada beberapa pertanyaan untuk podcast kali ini tentang menyangkut ASI ya Bu ya. Mungkin sebelumnya Ibu bisa menjelaskan ASI itu apa? Ya, oke ya. Jadi begini Mbak Tia ya, memang sekarang ini lagi pandemi, jadi orang pada ingin mendapatkan imun gitu ya. Iya. Jadi di medsos itu banyak, itu termasuk susu beruang, yang ada yang mengandung ASI dan sebagainya ya. Itu memang salah satu. Tapi sebenarnya fungsi penting dari ASI itu adalah kita bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi insya Allah 25-30 tahun ke depan itu adalah anak-anak kita saat ini, sehingga harus dipersiapkan. Iya. Iya, seperti itu. Iya. Untuk ini Bu, ASI itu kan sangat berperan penting pada bayi yang baru lahir. Nah, manfaat pemberian ASI itu apa sih Bu? Dan kenapa saya dengar itu selalu slogankan kalau ASI itu harus eksklusif 6 bulan. Apakah harus 6 bulan atau kan bisa kurang atau bisa lebih? Jadi gini intinya ya. Jadi setiap bayi punya hak untuk mendapatkan ASI dari orang tuanya. Ya, oleh karena itu tahun 2003 insya Allah sudah direkomendasikan oleh WHO bahwa ASI itu adalah hak bayi yang harus diberikan kepada bayi. Nah, memberikannya bukan sampai 6 bulan, sebenarnya memberikannya yang direkomendasikan adalah sampai 2 tahun. Bahkan yang terakhir ini bisa sampai dengan 3 tahun. Sedangkan yang eksklusif itu artinya kita memberikan bayi hanya ASI saja tanpa ada tambahan yang lain. Oh gitu. Oh ya, berarti pemberian ASI eksklusif itu adalah maksudnya hanya memberikan ASI, murni ASI selama 6 bulan. Lalu untuk setelah 6 bulannya itu Bu, yang sampai tadi kan dijelaskan bisa sampai ke 3 tahun. Nah, itu maksudnya diselingi dengan MPASI atau tambahan makanan lainnya berarti ya Bu ya? Jadi makanan ASI plus MPASI atau makanan pendamping ASI. Oh iya. Jadi tetap yang utama sebenarnya adalah ASI. Yang makanan itu adalah pendamping. Oh, ngaten. Terus ini Bu, banyak yang menjelaskan bahwa ASI itu istimewa, sangat istimewa. Apa sih keistimewaannya ASI untuk bayi? Bahkan sekarang digadang-gadang di pandemi itu bahwa bayi yang full dengan ASI itu daya imunnya lebih bagus dan hubungannya dengan pandemi ini apa Bu? Ya, jadi pandemi ini kan disebabkan oleh virus ya Mbak Tia ya. Iya. Ya. Salah satunya yang istimewa di dalam ASI, salah satunya adalah ada zat antivirusnya, ada antibakterinya. Iya. Itu yang didapatkan dari ibu. Sedangkan untuk yang lain tidak ada. Mungkin secara garis besar zat gizinya jumlahnya sama. Jadi kandungan utama dalam ASI yang diperlukan ke dalam susu ya, dalam konteks susu bisa ASI macam-macam ya. Itu yang pertama adalah kandungannya susu-susu ini yang besar adalah karbohidrat. Karbohidrat dalam susu tentunya bukan karbohidrat yang lain tapi laktosa ya. Laktosa yang khusus di susu namanya laktosa. Kemudian ada protein, kemudian ada lemak. Nah, untuk susu sapi dengan susu ASI beda ya. Iya. Iya. Itu kandungan komposisinya berbeda banget karena memang kebutuhan antara anak sapi dengan anak manusia itu berbeda. Sedangkan untuk ASI dengan susu formula itu kalau dilihat dari persentase komposisinya itu hampir sama, tapi kualitas dari masing-masing
komposisi tadi berbeda. Oh gitu. Nah. Jadi ibaratnya tetap meskipun susu sapi itu bagus, tetapi tetap ASI itu sangat lebih bagus ya Bu ya. Susu sapi kan bagusnya untuk anak sapi. Anak sapi ya, nggih. Laras dianjurkan nggih. Sih ya pasti paling bagus Paling ya. harus pakai ASI. Asi sesuai itu, Iya, iya. sesuai dengan kebutuhan kita. Satu contoh, selama ini kita mengenal zat makanan itu ada zat tenaga ya, sumber Iya. zat tenaga, dan ada zat pembangun, Iya. ada zat pengatur. Iya. Zat tenaga ini makanan pokok, golongan karbohidrat ya, Iya. itu makanan pokok, beras dan lain-lainnya. Kemudian ada protein. Protein ini kadang-kadang ini harus makanan kita tinggi protein seperti itu ya. Iya. Nah, karena ini adalah zat pembangun. Oh, Ya, iya. apa namanya sel-sel tubuh kita. Iya. Pokoknya ini harus banyak. Kemudian satu lagi ada lemak. Iya. Lemak ini penting. Nah, kalau untuk bayi lemaknya khusus dan sangat penting termasuk untuk pembentukan sel-sel otaknya. Berbeda dengan orang dewasa, Iya. lemak dan sebagainya. Iya. Karena kan golongan ukur untuk kebutuhan gizi masing-masing berbeda. Oh gitu. Contohnya susu sapi dengan ASI. Ya. Nggih. Jadi kalau ada 3 komponen utama ya, komponen utama ada laktosa, Laktosa. ada protein, kemudian ada lemak. Nggih. Ya. Dari sisi komposisinya antara ASI dengan susu sapi ini berbeda sangat jauh. Kalau dari ASI yang paling banyak itu adalah laktosanya. Kalau yang di susu sapi yang banyak adalah proteinnya. Oh gitu. Kalau kita mengerjakan artinya menyamakan kebutuhan antara bayi sapi dengan bayi manusia, kebutuhan masa bayi dengan kebutuhan masa dewasa atau masa remaja, tentu kita memilih yang proteinnya tinggi ya. Nggih. Karena itu pembangunnya tinggi. Iya, karena untuk dewasa. Nggih. Nggih. Bayi manusia itu kecepatan pertumbuhan awal itu yang paling tinggi adalah pertumbuhan otak. Nah, Iya. kalau sapi nggak perlu otaknya tumbuh. Benar. Iya, Bu. Iya, untuk membahas masalah perkembangan kecerdasan otak ya, Bu ya. Tetap kembalinya memang beda lah ya susu sapi dengan ASI ya, Bu ya. Berat badannya tumbuh cepat. Iya, nggih. Itu yang laku di Iya. Kita yang lakukan otak. Nggih. Sehingga kalau proteinnya bagus banyak nggak bisa, justru akan membebani pencernaan bayi. Karena kandungan yang terlalu banyak itu tidak bisa digunakan semuanya, nggak penting kok. Iya. Untuk mencernanya itu akan memberatkan kerja pencernaan bayi, termasuk membuangnya ginjalnya juga akan bermasalah. Itu dari sisi prosentase komposisi ya. Dari sisi kualitas juga sangat beda. Ya, kita tahu protein itu ada protein yang mudah larut dengan air, protein yang suka larut air, ada whey, ada kasein kan ya. Jadi yang kasein ini yang susah larut, susah larut. Kalau whey itu protein yang mudah dicerna. Oleh karena itu di dalam susu sapi itu kasein yang banyak. Oh, kaseinnya lebih banyak kaseinnya ya, Bu ya. Sama whey-nya itu beda. Kalau whey-nya kita ini ASI, whey-nya banyak yang kita cerna seperti itu. Iya, benar-benar takjub ya Bu ASI itu. Saya rasanya tuh menangis Mbak. Jadi pengalaman saya anak pertama hanya memberikan ASI itu 7 bulan kok. Saya tuh menangis, ya Allah, kenapa kok saya berikan hanya 7 bulan gitu ya, emang gitu ya. Karena dulu ilmunya kita nggak tahu. Iya, Bu. Bentar sekali secepat melakukan. Iya. Saya sangat menyesal setelah tahu. Kemudian ada lagi perkembangan ilmunya, karena supaya ASI eksklusif itu bisa tercapai gitu kan. Mungkin Mbak Tia pernah mendengar ya, ada yang namanya IMD. Iya. Inisiasi menyusui dini. Inisiasi menyusui dini. Saya lihat di film, saya nangis lagi 2 kali nangis. Anak kedua itu saya juga nggak seperti itu, waktu itu belum tahun 2004. Saya bayangkan anak dari dalam kandungan kondisinya sangat berbeda dengan dunianya. Karena stresnya. Nah, coba kalau dia mendapatkan IMD, langsung ketemu ibunya, langsung menyusu, itu malah kebahagiaannya, nangis lagi saya dia. Masya Allah ya. Terus ini Bu, untuk beberapa kasus ya Bu ya, ini kadang jadi dilemanya para ibu-ibu untuk memilih antara ASI dan terpaksa harus susu formula. Ada beberapa orang yang
bisa menyusui tapi hanya sampai 3 bulan, hanya sampai 6 bulan, atau bahkan ASInya tidak keluar dari awal. Itu sebetulnya pengaruh apa sih, Bu? Kadang katanya kalau orang zaman dulu, alah iku bakat-bakatan iku orang wis turunannya gak iso ngasih jadi asine gak bakal metu. Ada yang bilang kayak gitu. Itu sebetulnya kenapa? Itu yang sampai sekarang itu menurut saya dari beberapa pengalaman teman-teman saya itu kadang ada yang sampai stres, kenapa kok ASI saya keluar, kenapa ASI saya teman saya kok nggak bisa sebanyak saya. Ada yang sampai donor ASI, Bu, sampai minta ASI ke teman-temannya gitu, kadang kayak gitu. Itu kenapa ya, Bu ya? Ya, jadi semua tua ya. Iya. Tuanya itu memang semua bisa menyusui. Mungkin ada sangat kondisi yang sangat khusus yang orang tidak bisa menyusui. Iya. Yang jelas memang perlu ini Mbak, perlu ilmu juga. Jadi hanya menyusui itu bukan sekedar setiap orang pasti bisa, tapi dengan ilmu insya Allah menyusuinya berhasil. Yeah. Nah, jadi perlu dipersiapkan sejak mengandung ini belum melahirkan. Jadi itu tuh harus diberikan ilmu ya. Bagaimana keuntungan menyusui, apa kandungan ASI, faktor-faktor apa yang menyebabkan ASI lancar, kapan hormonnya itu bagus, seperti itu. Nah itu sebenarnya harus dimulai dari saat sebelum hamil. Makanya itu kalau di masyarakat puskesmas ada namanya kelas ibu hamil, termasuk untuk mempersiapkan itu. Oh, jadi untuk mempersiapkan ASInya ya Bu ya, biar keluar. Itu termasuk faktor stres. Karena setiap ibu itu harusnya normal punya hormon namanya prolaktin. Oh, prolaktin. Prolaktin ini sudah dimulai ada keluar sejak jadi dia mempersiapkan untuk ini air susunya biar keluar. Prolaktinnya biar berproduksi. Iya, nggih. Nah, itu hanya produksi saja, belum bisa keluar. Nah, perlu ada bantuan hormon lagi. Namanya hormon oksitosin. Oksitosin. Iya. Hormon kasih sayang. Iya. Nah, itu kalau misalnya ibunya nggak bisa menyusui, bingung nggak keluar, itu ya, kita keluarkan hormon oksitosinnya. Nah, itu kan perlu ilmu, karena didampingi oleh konselor ASI. Lihat bayi, gambar-gambar bayi, suara bayi, nomor anaknya, ya, sentuhan kulit ibu dan anak itu akan membantu. Nah, itu. Kemudian ada lagi penyebab yang sangat sering, ya, yang sangat sering ini bukan karena tidak berproduksi, tapi karena waktu menyusui itu salah peletakannya. Oh, jadi gitu. melekatnya payudara, mulut itu salah. Oh, termasuk ini ya Bu ya, salah satu kesalahan yang bisa membuat produksinya sedikit. Berhenti seolah-olah nggak berproduksi. Iya, seolah-olah bayinya itu kurang ASINya. Sebenarnya bukan itu. Menurut beberapa pengalaman bukan itu. Setelah diperbaiki pelekatannya itu biasanya bisa berhasil menyusui dengan baik. Oh gitu. Ya. Berarti ada banyak faktor, sebetulnya kita sebagai wanita itu sudah ditakdirkan untuk bisa menyusui, hanya faktor-faktor tertentunya yang menjadi pendukung ya Bu ya aslinya itu. Kenapa kok harus sampai 6 bulan gitu ya? Iya. Itu tidak sudah cukup. Karena tadi ada faktor tadi ya, zat gizinya tadi ya, yang pas. Satu, yang kedua mudah cerna. Iya, mudah cerna. Yang ketiga adalah zat hidup yang dari ibu, imunoglobulin ya. Oh iya. Jadi kalau ibunya kena penyakit apa itu kan ibunya membuat antibodi itu juga dimasukkan dalam ASINya. Gitu. Ya, ada lisosim, ya, ada enzim-enzim dari ibu yang di situ. Itu zat hidup. Iya, Ini yang tidak didapatkan dari susu formula walaupun komposisinya dibuat sama. Oh, iya. Makanya dulu itu ada apa namanya pedoman. Kalau nyimpen ASI itu kayak nyimpen barang yang lain, makanya first in, first out, gitu kan? First in, first out, iya. First in, first out. Jadi yang pertama masuk itu yang kita pertama keluar. Oh, J. Sekarang enggak. Oh, enggak gitu ya Bu ya? Yang terakhir itu yang kita ambil dulu. Kenapa? Zat hidupnya ini yang kita perlukan. Oh, jadi andaikan habis memerah ASI, ASInya kan biasanya dikumpulkan sama ibu-ibu itu di freezer ya Bu ya? Berarti sekarang lebih baik mengeluarkan yang baru. Iya. Terus nanti yang lama gimana Bu untuk persentasenya? Yang lama kalau misalnya yang baru sudah ada itu baru diambil. Oh gitu. Kalau masih sisa berarti nanti bisa untuk MPASI. Oh, MPASI-nya kita nggak perlu susu formula. Iya. Itu sudah bisa. Berarti dicampur sama ASINya yang disimpan lama itu ya Bu ya? Jadi nggak harus ASI yang fresh, malah ASI yang fresh itu yang harus langsung digunakan ke bayinya berarti. Yang lebih dulu. Yang lebih yang keluar ya, geng.
paling terakhir itu yang kita ambil dulu. Jadi sekarang kebalikannya. Kebalikannya. Ya. Oke. Nah terus kenapa harus 6 bulan? Kalau 6 bulan itu dirasa itu sudah cukup. Misalnya kita beri makanan tambah lain, otomatis yang pertama ASI yang sangat bagus itu yang akan masuk ke dalam tubuh bayi akan berkurang karena sudah dipenuhi oleh makanan yang lain. Misalnya kasih pisang, susu, misalnya. Itu kan juga susah dicerna, jadi nggak segera habis. Tapi kalau ASI, insya Allah mudah dicerna, jadi cepat habis. Makanya kalau bayi nangis 2 jam kali nggak minta disusui ya benar, karena kalau kosong lambungnya. Gitu. Bu. Terus ini Bu, pertanyaan selanjutnya, peran penting pemberian ASI saat pandemi COVID ini dan terutama pada ibu-ibu yang positif COVID itu kan pasti tadi kan ada zat ini ya Bu, zat hidup ya. Berarti apakah ibu dengan positif COVID lalu memberikan ASI ke bayinya itu apakah akan ikut tertular virus atau bagaimana Bu? Kalau yang diketahui sekarang? Ya, jadi ibu dengan terpapar COVID, bukan hanya ibu hamil ya, semua yang terpapar COVID itu kan akan berusaha untuk membuat imun ya, karena adanya virus itu. Masuk ibu yang menyusui juga seperti itu. Ya, jadi tetap insya Allah masih bisa disusui. Kalau misalnya khawatir itu bisa digunakannya tidak langsung disusukan tapi ini apa namanya dibekukan dulu. Diperah gitu ya. Diperah, tapi tetap ibunya fokus saat memperah ASI. Gitu. Berarti andaikan ibunya sedang terpapar COVID dan punya bayi kecil yang memang harus disusui, tetap bisa disusui berarti ya Bu ya. Kalau yang direkomendasikan memang seperti itu. Jadi memang kita ambil kekebalannya. Seperti itu. Berarti tetap akhirnya ASI itu berperan penting saat meskipun dia terpapar tapi pembentukan imunnya zat hidupnya itu ya Bu yang akan diterima sama bayinya nanti dan membentuk antibodi secara tidak langsung ya Bu. Jadi mungkin anggap aja itu vaksin alami yang dari ibunya, bisa dikatakan seperti itu ya Bu. Benar-benar ya sedikit ini ya Bu, edukasi sama kayaknya gambaran biar para ibu-ibu itu nggak galau kalau andaikan beliau terpapar ini bisa menyusui atau enggak, dan juga jadi semangat kan menyusui apalagi dengan kondisi seperti ini itu bisa menjadikan imunnya si bayi itu lebih bagus, apalagi dengan virus yang menurut saya semakin tahun semakin bervariatif dan lumayan ini mengerikan. Menurut saya tetap harus dengan pengawasan dokter ya, karena kita tidak tahu tingkat keparahan dari COVID ibunya kan. Kalau memang misalnya ibunya memang sangat tidak memungkinkan untuk memberikan ASI, kita mencari ASI donor. Nah, supaya tetap dapat kekebalan seperti itu. Karena apa? Karena mungkin ya memang ada bahayanya sih. Gitu. Tetap anak itu akan mendapatkan asupan nutrisi yang sesuai ya dengan mendapatkan ASI donor. Tapi tetap harus diingat kalau kita orang muslim ya, ASI donornya itu kalau bisa dengan jenis kelamin yang sama. Kalau anaknya minta biar nanti ketemunya biar nggak jadi masalah ya Bu ya. Laras Bu, itu tadi sedikit pertanyaan saya Bu tentang ASI. Saya sangat antusias sekali tentang peran ASI dan ibu ini. Mungkin ada satu patah atau 2 patah kata untuk ibu-ibu di Pekan ASI Dunia ini sebelum acara ini kami tutup. Mungkin nasihat atau segelemberan semangat lah Bu. Gimana? Jadi begini Mbak Tia ya. Jadi kalau saya dan Mbak Tia itu kan kita kebetulan Islam ya. Nah mungkin di kitab suci yang lain untuk teman-teman yang beragama lain itu mungkin ada tapi kita nggak tahu. Yang jelas yang saya tahu ASI itu ada dalam Al-Quran. Perintah untuk menyusui itu ada dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Jadi kita disuruh menyempurnakan pemberian ASI sampai sekiranya anak usia 2 tahun. Nah, tentu apa yang diberikan oleh Allah sebagai pencipta manusia itu kan paling baik untuk manusia seperti apa itu kita yakini. Jadi kalau kita memberikan ASI yang pertama kita sudah beribadah
ya libatkan untuk mengikuti perintah Allah. Jelas itu mutabalah ya. Yang kedua itu sudah diteliti di seluruh dunia, bahkan WHO itu kan organisasi kesehatan dunia kan, itu sudah merekomendasikan bahwa ASI harus diberikan secara eksklusif. Jadi ibu hamil ya, supaya nanti bisa menyusui dengan sukses, ini sering-sering bertanya ke ahli gizi di puskesmas masing-masing, atau juga bisa browsing gitu ya. Nah, untuk yang rumahnya sekitar sini, sekitar lulus, alhamdulillah saya juga konselor ASI, boleh lah nanti tanya-tanya. Bisa ya Bu ya, berarti nanti untuk konsul tentang ASI ya Bu ya. Bisa ya, karena perlu pendampingan ya sebenarnya, supaya berhasil itu sejak mulai hamil sampai dia berhasil menyusui dengan baik. Dan pendampingan itu bukan hanya ibunya Mbak. Kalau kita ngomong ASI itu sudah 2 hari itu nggak mati lah. Ini aja mungkin kita kalau ngobrol nggak selesai-selesai Bu, karena menarik sekali menurut saya. Pasti banyak pertanyaan di ibu-ibu tentang ASI ini, karena banyak sekali yang mungkin mau bertanya tapi nggak tahu sama siapa, mungkin mau cari konselor juga jauh. Mungkin di Dungus ini sekarang ada konselor, jadi ibu-ibu nggak mungkin bingung. Maksudnya mungkin bisa ketemu Bu Lili langsung, atau mungkin nanti bisa share WA atau gimana kan bisa ya Bu ya. Boleh. Ya, jadi ya Allah, yang diedukasi itu sebenarnya bukan hanya ibu hamil, yang suaminya, nenek bayi, kakek bayi. Kadang sudah ibu itu sudah antusias memberikan ASI, tapi karena belajar menyusui, bayinya belajar nyusu itu nggak langsung berhasil. Jadi bayinya sih nangis. Kadang mbahnya bingung. Berikan susu aja, kalau nggak punya uang ini uangku, nggak sampai. Ya sudah berhenti. Karena ketidaktahuan mereka kualitas ASI seperti itu. Iya Bu. Mungkin ada semangat lagi untuk yang ibu yang sudah menyusui tapi ASInya tidak keluar, mungkin ada nasihat Bu? Gini Mbak ya. Bahkan sebenarnya ibu yang tidak hamil, ibu sambung itu bisa untuk namanya kalau yang sedang menyusui sempat berhenti itu namanya relaksasi. Bahkan ibu yang tidak hamil pun, bukan ibunya sendiri itu bisa menyusui. Ini kasus di Aceh waktu tsunami, itu banyak anak-anak bayi itu yang ibunya meninggal. Saya merinding Bu. Waktu itu kebetulan kepala saya Pak Dr. Denny Sugianto itu dinas di sana itu berusaha untuk disusukan Pak ibu-ibu yang ini. Berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu itu guru saya ya, waktu pelatihan konselor ASI ya, itu putranya sakit kalau nggak salah yang imunnya berkurang, itu bukan kayak lupus dulu. Autoimun gitu ya, penyakit autoimun. Kami tidak bisa menyusui. Maka neneknya yang pakar ASI ini, gurunya konselor ASI itu berusaha untuk menyusui cucunya. Neneknya? Iya, karena tidak ingin cucunya ini tidak mendapatkan hal yang luar biasa dari ASI. Tentu ada beberapa treatment yang harus dilakukan seperti itu Pak. Laras Bu. Makanya jadi aneh, aku nggak keluar. Ya insya Allah kalau di treatment, di edukasi namanya di relaksasi ulang. Memang ibunya harus nggak bekerja dulu tuh sampai 2 minggu harus di kamar terus, bonding terus sama anaknya. Memang ada perlakuan khusus. Terima kasih Bu Lili atas kesempatannya siang ini untuk memberikan penjelasan tentang ASI dalam Pekan ASI Dunia tanggal 1 sampai 7 Agustus. Demikian podcast pada siang hari ini. Setidaknya kita mendapat sedikit informasi tentang bagaimana ASI bagi ibu yang mau melahirkan. Mari kita persiapkan, bisa konsul menggunakan konselor ASI. Nah, di rumah sakit kami kebetulan ada Bu Lili yang menjadi konselor ASI yang bisa ditanya, bisa mintai pendapat atau minta konsul Bu dan gratis. Monggo ibu-ibu yang mungkin tinggal di dekat rumah sakit ini yang butuh semangat atau butuh dukungan secara tidak langsung, mungkin bukan dari keluarga, dari orang lain, atau mungkin bisa menjadi semangat untuk menyusui. Nah, untuk ibu yang mungkin sudah melahirkan dan merasa ASInya itu nggak keluar, jangan berpatah semangat bahwa
semua itu sudah dikodratkan untuk bisa menyusui, hanya kembali ke diri kita masing-masing. Ya, terima kasih. Semoga ilmu pada siang hari ini bermanfaat dan bisa menjadi jembatan antara masyarakat dan rumah sakit ini. Ya, tak kenal maka tak sayang loh ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.